Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Kartini, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya perwakilan dari kelompok 58 KKN UMJ. Di sini kami akan menjelaskan apa itu perseroan terbatas, bagaimana cara mendirikannya, serta perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian perseroan terbatas dan bagaimana cara mendirikan perseroan terbatas. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang selanjutnya perseroan terbatas disebut perseroan adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan terbatas adalah badan hukum, sehingga perseroan terbatas merupakan subjek hukum mandiri yang dalam hukum dibebani hak dan kewajiban seperti manusia, yang dimana organ perseroan terbatas menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terbagi 3. 1. Rapat umum pemegang saham, 2. Direksi, dan 3. Dewan komisaris. Status badan hukum perseroan terbatas diperoleh jika perseroan terbatas telah memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Nah, untuk mendirikan perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan, diantaranya syarat material dan syarat formal. Syarat formal diantaranya 1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih. 2. Untuk mendirikan perseroan harus menggunakan akta resmi, yaitu akta yang dibuat oleh notaris dan berbahasa Indonesia. 3. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham kecuali dalam proses peleburan. 4. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. 5. Minimal modal dasar sebesar 50 juta rupiah dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar. 6. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Dan 7. Pemegang saham harus warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia kecuali PT PMA. Dan untuk syarat materialnya yaitu kelengkapan dokumen yang harus disampaikan ke notaris pada saat penandatanganan akta pendirian, yakni diantaranya 1. KTP para pendiri minimal 2 orang dan bukan suami istri. Kalau suami istri dan tidak ada pisah harta, maka diperlukan 1 orang lagi untuk bertindak sebagai pendiri atau pemegang saham. 2. Modal dasar dan modal disetor. Untuk menentukan modal dasar dan modal disetor harus ada strateginya, karena semua itu tergantung pada jenis dan kelas siup yang diinginkan. 3. Besarnya modal disetor sebaiknya maksimum sampai dengan 50% dari modal dasar. Namun demikian, bisa juga modal dasar sama dengan modal disetor, tergantung dari kebutuhan. 4. Jumlah saham yang diambil oleh masing-masing pendiri presentasenya A 25%, B 50%, dan C 25%. Serta yang terakhir, susunan direksi dan dewan komisaris, serta jumlah dewan komisaris dan dewan direksi. Setelah syarat material dan formal telah dipenuhi, maka skema atau alur pendaftaran pendirian perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 melalui beberapa tahap. Tahap pertama, persiapan, yaitu konsultasi, pengisian formulir PT, dan surat kuasa. Tahap kedua, pemeriksaan formulir, surat kuasa, dan pengecekan nama PT. Tahap ketiga, pendaftaran dan persetujuan pemakaian nama PT. Tahap keempat, pembuatan draft atau notulen anggaran dasar PT. Kelima, pembuatan akta pendirian perseroan terbatas oleh notaris yang berwenang. Keenam, surat keterangan domisili perusahaan. Tahap ketujuh, nomor pokok wajib pajak dan surat keterangan sebagai wajib pajak. Tahap kedelapan, pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dan tahap kesembilan, mengurus izin-izin perusahaan seperti situs, siup, TDP, atau yang kemudian tahap yang terakhir yaitu pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Syarat-syarat dan tahap-tahap untuk mendirikan perseroan terbatas. Nah, setelah perseroan terbatas itu berdiri, maka perusahaan juga memerlukan karyawan, yaitu dengan cara merekrut karyawan. Beberapa perusahaan itu juga ada yang memiliki perjanjian kerja, perjanjian kontrak, atau perjanjian yang lainnya. Di sini teman saya akan menjelaskan beberapa perjanjian kontrak yang dibuat oleh karyawan dengan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Risma Dewi, perwakilan dari kelompok KKN 38 Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2020. Saya dari Fakultas Hukum untuk Prodi Ilmu Hukum. Kali ini saya akan menjelaskan perjanjian kontrak apa aja yang biasa terjadi di perusahaan antara karyawan dengan pengusaha.
Pertama ialah perjanjian kerja kontrak atau biasa disebut dengan PKWT atau perjanjian kerja dengan waktu tertentu. Nah, perjanjian kerja jenis ini tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Nah, ketentuan ini sudah diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Republik Indonesia tahun 2003. Biasanya antara pengusaha dengan karyawan masih ada saja pengusaha yang mewajibkan adanya masa percobaan pada karyawan kontraknya, dan nah ini jelas-jelas sudah dilarang oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, yang nomor 2 itu adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau biasa disebut dengan pekerjaan dengan karyawan tetap. Nah, pekerjaan jenis ini boleh mensyaratkan adanya masa percobaan kerja selama 3 bulan. Nah, ketentuan ini pun sudah diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 di Republik Indonesia. Biasanya setelah masa percobaan yang sudah selesai selama 3 bulan, baru karyawan tersebut direkrut oleh pengusaha untuk menjadi karyawan tetap. Nah, selama masa percobaan tersebut yang 3 bulan itu, seorang pengusaha tidak boleh membayar upah di bawah minimum ketentuan dari pemerintah. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dalam pasal 60 disebutkan bahwasanya pengusaha dilarang membayar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila pengusaha menetapkan upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah, maka 60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di situ tersebut bahwasanya pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum regional yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, saya mengacu pada buku ini ya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di sini juga disebutkan bahwasanya di pasal 54 yang ayat pertama, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat yang pertama itu nama, alamat perusahaan dan jenis usahanya apa. Yang kedua adalah nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja buruh, jabatan atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaannya di mana, besarnya upah dan cara pembayarannya, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana disebut dengan dalam ayat 1 huruf E dan F tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerjasama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin E dan F ini maksudnya adalah besarnya upah dan cara pembayarannya, serta syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh. Nah, di sini menjadi poin penting dalam pengusaha memberikan upah. Biasanya ini akan menjadi clash antara karyawan dengan pengusaha, yaitu dengan besaran upah. Maka itu kita sebagai mahasiswa yang nantinya akan lulus, yang akan melamar kerja di suatu perusahaan, kita wajib mengetahui besaran upah minimum regional pada tempat yang kita lamar tersebut, perusahaan yang kita mau masuki tersebut. Atas dasar itulah jadi kita tidak bisa diperlakukan semena-mena oleh pengusaha. Penjelasan saya tentang perbedaan antara PKWT dengan PKWTT atau perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Yang pertama adalah masalah jangka waktu perjanjian kerja, yang kedua adalah masalah di masa percobaan yang tidak boleh mewajibkan masa percobaan dan yang boleh mewajibkan masa percobaan. Yang ketiga adalah isi perjanjian, yaitu ada nama, jabatan, jenis pekerjaan dan lain sebagainya. 3 poin ini yang akan menjadi penting dalam perjanjian kerja yang akan kita tanda tangani oleh pengusaha. Demikianlah penjelasan dari saya.
Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariam dari Prodi Hukum Fakultas Hukum Perwakilan Kelompok 60 KKN UMJ Online. Setelah teman saya sudah menjelaskan apa itu PKWT dan PKWTT, terdapat perjanjian kerja lagi yang bernama PKB atau Perjanjian Kerja Bersama. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Perjanjian Kerja Bersama. Berdasarkan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berdasarkan pengertian tersebut, jadi perjanjian kerja bersama itu mengatur mengenai perjanjian antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha. Serikat pekerja atau serikat buruh itu apa sih? Menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Ketenagakerjaan, serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Ketentuan mengenai perjanjian kerja bersama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Permenaker 16/2011 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Menurut pasal 22 Permenaker 16 tahun 2011 mengatur bahwa perjanjian kerja bersama ini paling sedikit memuat yang pertama, nama, tempat kedudukan, serta alamat serikat pekerja atau serikat buruh. Yang kedua, nama, tempat kedudukan, serta alamat perusahaan. Yang ketiga, nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja atau serikat buruh pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, kabupaten atau kota. Yang keempat, hak dan kewajiban pengusaha. Yang kelima, hak dan kewajiban serikat pekerja atau serikat buruh serta pekerja atau buruh. Yang keenam, jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 124 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa apabila isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pembuatan PKB disusun secara musyawarah dan harus dilandasi dengan itikat baik antara pihak pengusaha dengan pekerja, yang artinya harus ada kejujuran dan keterbukaan para pihak serta kesukarelaan atau kesadaran tanpa ada tekanan dari satu pihak terhadap pihak lain. Perjanjian kerja bersama harus dibuat secara tertulis dengan huruf Latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat PKB yang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka PKB tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah. Apabila PKB dibuat dalam bahasa Indonesia dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lain dan menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka PKB yang berlaku adalah yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sekian penjelasan saya mengenai perjanjian kerja bersama atau PKB. Semoga bermanfaat bagi kalian yang melihat video ini, dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah pengucapan. Saya Mariam dan mewakili teman-teman saya yaitu Imelda dan Anggi mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.